Yang satu bilangnya bahwa Gus Ikdam merangkak itu mirip Syiah. Yang satunya bilang bahwa Bung Karno ini anti bid'ah. Jadi kita perhatikan, jadi Gus Ikdam ini ketika berziarah itu dengan merangkak. Dan yang bawah ini Syiah juga dengan merangkak. Assalamualaikum teman-teman. Gara-gara video saya kemarin ini ada yang memberitahu saya bahwa jangankan Gus Ikdam, Bung Karno saja pernah merangkak di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anehnya di sini teman-teman. Jadi mereka berdua ini kan satu golongan ya, satu golongan. Tetapi mereka ini, Pras dan juga yang satunya ini, mereka tidak sadar atau belum sadar bahwa doktrin mereka itu ternyata berlawanan. Yang satu bilangnya bahwa Gus Ikdam merangkak itu mirip Syiah. Yang satunya bilang bahwa Bung Karno ini anti bid'ah. Padahal Bung Karno pernah merangkak ketika di makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kata saya ya, ini bukan katanya admin Tantos Momen, bukan. Ini dikutip dari sumber terpercaya di Indonesia. Kalian bisa cari tahu sendiri. Jadi bukan Tantos Golden, adminnya Tantos Golden yang ngomong. Bukan. Ini dikutip dari sumber-sumber informasi yang terpercaya di Indonesia. Bahkan sampai saat ini, cerita itu tidak ada yang membantah. Berarti bisa dipastikan cerita itu ada benarnya. Selain merangkak, ternyata ada kisah hebat yang lainnya juga. Ini disampaikan oleh ajudan Bung Karno, yaitu Pak Sayyid Hussein Mutahar, yaitu ketika Bung Karno ini ke makam Nabi Muhammad SAW, Bung Karno melepas atribut kenegaraan, ya, atribut jabatan kenegaraan ketika berada di makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini akhlak teman-teman ya, ini adab sopan santun yang asli dari Indonesia, ya. Ciri orang Indonesia itu punya adab sopan santun. Dan bahkan adab ini sampai dibawa ke Arab Saudi oleh Bung Karno. Nah, sekaligus cerita ini menangkis bahwa Bung Karno itu adalah Wahabi. Jadi karena adab-adab itu, ternyata Bung Karno bukan Wahabi. Dan yang perlu dipahami oleh teman-teman, yaitu ketika merangkaknya Bung Karno, ini sepertinya tidak seperti yang disampaikan oleh orang ini. Jadi merangkaknya tidak seperti orang Syiah yang sujud kepalanya mepet dengan lantai lalu didorong maju ke depan, tidak seperti itu merangkaknya. Merangkak yang ada di Indonesia ini, merangkak sopan santun itu seperti yang ditunjukkan oleh Gus Ikdam. Jadi merangkaknya ya biasa, merangkak dengan sopan, bukan sampai sujud itu tidak seperti yang dimirip-miripkan orang ini, Mas Fatih ini dimirip-miripkan dengan merangkaknya orang Syiah. Tidak seperti itu merangkaknya orang Indonesia. Dan ilmu yang bisa kalian ambil dari sini adalah ketika kita berada dimanapun, adab sopan santun itu tidak boleh ditinggalkan. Seperti yang diajarkan oleh Bung Karno ini ketika beliau berada di Arab Saudi, adabnya tidak ketinggalan. Ciri orang Indonesia itu tidak ketinggalan. Dan adab itu sekarang bisa kalian temui pada Gus Ikdam, Gusnya NU ini. Gus Ikdam ini mencontohkan ya ketika beliau sudah mendunia ya, sudah dakwah di mana-mana seperti di Hong Kong, di Taiwan, bahkan di Indonesia ini juga sudah banyak jamaahnya, beliau tetap punya adab, tetap punya sopan santun. Nah, jadi memang Gus Ikdam ini meskipun seperti itu ya tetap saja dihujat, tetap saja dikritik oleh pengikut-pengikutnya Pak Jawas. Padahal Gus Ikdam ini tujuannya baik loh teman-teman. Tujuannya baik, yaitu memperbaiki akhlak paranggarangan, para pemuda nakal. Jadi tujuannya baik, tapi tetap saja mendapatkan kritikan pedas, mendapatkan hujatan dari pengikutnya sebelah itu, ya, dengan alasan mereka mengajak kembali ke sunnah. Lawang Gus Ikdam itu loh, sekarang ini sedang menjalankan sunnahnya Kanjeng Nabi juga. Apa sunnahnya? Yaitu berdakwah Islam, mengajak kebaikan, mengajak orang, bukan mengajak, lebih tepatnya memberikan contoh baik, akhirnya dipandang oleh
orang-orang di luar Islam, non-Muslim, itu malah bisa masuk Islam. Jadi Gus Ikdam ini banyak sekali yang sudah diislamkan. Kayak gitu kan juga sudah termasuk ajarannya Kanjeng Nabi, yaitu mengislamkan orang. Sedangkan orang yang menghujat Gus Ikdam ini dimirip-miripkan seperti Syiah, dia sudah menjalankan sunnah Kanjeng Nabi yang mana? Sudah mengislamkan orang berapa? Sudah mengislamkan orang berapa? Kok berani-beraninya menyenggol Gus Ikdam mirip dengan Syiah? Padahal Gus Ikdam ini sudah banyak sekali yang diislamkan ketika beliau ngaji di rutinan markas pusat, dekengan pusat yang di Blitar itu, maupun ketika beliau di acara di luar Blitar, itu juga sering mengislamkan orang. Nah, dari sini pantas nggak sih menurut kalian orang ini sampai-sampai mengkoreksi perilakunya Gus Ikdam? Sepertinya orang ini tidak selevel dengan Gus Ikdam ya, tidak selevel, karena sudah berapa sunnah Kanjeng Nabi yang dilaksanakan oleh Gus Ikdam, seperti sunnah-sunnah hebat mengislamkan orang. Dan orang ini belum tentu bisa sehebat itu, belum tentu bisa mengislamkan banyak orang seperti itu juga. Apalagi orang ini menyamakan atau memirip-miripkan perilaku Gus Ikdam dengan orang Syiah. Padahal videonya sudah jelas-jelas berbeda loh teman-teman. Videonya Gus Ikdam dengan videonya orang Syiah itu jelas-jelas berbeda. Kalian bisa lihat perbedaannya di sini teman-teman. Yang pertama perbedaannya adalah apakah kepala Gus Ikdam di sana menempel ke lantai seperti orang Syiah. Yang kedua, apakah di sekitar Gus Ikdam ini ada orang berdiri seperti di videonya orang Syiah? Tidak kan? Jadi di sekitar Gus Ikdam itu adalah banyak orang duduk yang kemungkinan juga sedang berdoa mendoakan si mayit, sedangkan videonya orang Syiah ini adalah ada orang berdiri di sana. Ya, ada orang berdiri tetapi orang Syiah itu memilih sujud dan didorong ke depan. Seperti merangkaknya itu seperti orang sujud. Dari video ini sudah salah kaprah teman-teman. Kalau dimirip-miripkan Gus Ikdam dengan orang Syiah itu sudah salah kaprah. Tetapi kok juga masih banyak yang percaya dengan omongannya orang ini. Kok masih banyak? Kalian bisa lihat orang-orang pendukungnya orang ini yang salah paham dengan dia, yang mengejek saya atau menghujat saya di video saya sebelumnya. Kalian bisa tahu di sana orang-orang yang menerima informasi bahwa Gus Ikdam ini sama dengan Syiah. Ya masih banyak pengikutnya orang ini, padahal jelas-jelas itu berbeda. Jadi tidak boleh disamakan antara Gus Ikdam merangkak seperti itu dengan orang Syiah. Itu jelas berbeda, jangan disamakan. Jadi saking dalamnya doktrin yang sudah mengenai hati dan pikiran mereka, akhirnya ketika melihat video saya, malah saya yang dihujat. Nauzubillahi min dzalik. Karena doktrin yang sangat dalam sudah mengenai hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan teman-teman antara sujud dengan merangkaknya sopan santun orang Indonesia. Mereka sampai tidak bisa membedakan hal itu. Dan semoga kalian mulai berpikir teman-teman ya, sadarlah